Ya, jadi saya absen dulu karena untuk mengecek ya ke kelasnya benar apa tidak. Lalu sini memang harus eh, kita simpan di sistem. Nah, tapi untuk jadwal ini belum berubah ya, harusnya Jumat, tapi di sistem masih Rabu. Tapi tidak masalah karena eh, intinya sih asal jangan bentrok ya, asal jangan bentrok aja. Nah, lalu yang kedua, ketua kelasnya berarti siapa? Adrian ya? Nabil Zaki ketua kelasnya. Eh, Nabil mana Nabil? Nabil nah ini Pak, nah daftar ini mata kuliahnya. Apa? Nggak daftar. Iya, nah ikut mata kuliah ini. Oh, itu bukan ketua kelas dong kalau gitu ya. Kalau gitu. Jadi ketua kelas mata kuliah siapa? Koordinator. Ini Pak ketua kelas PJ-nya, ketua PJ. Oh, PJ-nya ya. Maksudnya PJ berarti Adrian ya. Jadi nanti kalau Zoom kebetulan kalau Zoom ini kita hanya di bulan Maret ya. Jadi silakan di, di screenshot sama untuk bukti kehadiran ya ini. Di screenshot ininya apa zoomnya kalau bisa ya memang eh, kalau zoom ini harus on cam ya sebisa mungkin ya. Baik, jadi saya mungkin kalian sudah tahu ya nama saya ya di KRS ya, dan ini mungkin perdana saya di semester 2 itu di kelas kalian ya, mengajar mata kuliah pemrograman lanjut ya. Dia kelas pemrograman lanjut ini kalau di waktu semester 1 itu ada prasyaratnya yaitu dasar-dasar pemrograman ya. Nah, kalau kalian sudah paham ketika dasar-dasar pemrograman, maka ya insya Allah di pemrograman lanjut ini apa lebih paham lagi gitu ya maksudnya. Nah, untuk mata kuliah ini nanti akan saya coba perlihatkan rancangan pembelajaran semesternya ya atau RPS. Bentar. Waktu waktu di dasar-dasar pemrograman memakai bahasa pemrograman apa? Bahasa si Pak. C ya. Oke. Nah, ini silabus pemrograman lanjut yang
yang dipakai ya ini berdasarkan kurikulum 2020 berarti ya. Kalau nanti ada kurikulum baru lagi 2025 mungkin sedang dirancang oleh seluruh program studi di UIN ya. Nanti tapi kebetulan kita kan 2024 genap ini jadi eh, masih memakai kurikulum yang 2020 ya. Nah, jadi ini sebetulnya dari tiap tahun sama nih, walaupun di sini belum belum saya update ya. Ini RPS genap 2023 ya sama aja. Nah, lalu 3 SKS bobotnya, nah ini kalau dari tatap mukanya itu sebanyak 14 kali ya. 14 kali ditambah nanti UTS dan UAS ya. Lalu eh, satu kali prakteknya. Jadi ya kalau di online ini kebetulan juga bulan puasa dikurangi 10 menit ya tiap satu SKS yang berarti dikurangi kalau tiga berarti di 30 menit berarti ya dari waktu normal. Jadi kalau jam 7.30 sampai jam 10 mungkin 7.30 sampai 9.30 harusnya. Nah, ini saya jelaskan di awal ini akan saya jelaskan RPS saja ya dan nanti kontrak pembelajarannya, kontrak kuliahnya. Jadi di pengumuman lanjut ini kalau secara RPS ini kalian bisa lihat kita memakai apa nih? Bahasa pemrograman apa? Ada yang bisa nebak nggak? Java, Pak. Ya Java ya. Itu ada kata kuncinya tuh. JDK, JDK kuncinya Java. Nah, jadi kenapa Java gitu ya? Itu ada di eh, apa materi di silabusnya ini. Jadi dari kalau dari lihat dari capaiannya ya, capaian pembelajaran atau CPL ya. Ini kalian itu nanti mampu memahami dan melakukan langkah-langkah proses instalasi. Jadi tetap yang namanya tools ya, pembesar pemrograman itu mulai dari awalnya. Jadi, mulai dari instalasinya harus tahu gitu ya. Makanya di sini dari awal melakukan instalasi. Nah, ini kebetulan Java ini kan unik ya. Jadi semacam dia bisa berjalan di semua operating system ya. Jadi kalau kalian belajar apa ya, mata kuliahnya sih mungkin nggak ada ya sistem operasi ya. Tapi mungkin di mana ya? Ya kalau eh, harusnya sih mungkin di secara umum ya saya biasanya mengajar sistem operasi dulu pernah ya. Jadi ya Java ini unik, dia bisa berjalan di semua sistem operasi gitu ya. Asalkan ada yang namanya ini ya, disebutnya Java Development Kit ya kalau disingkat. Adapun IDE-nya itu adalah tools untuk pemrogramannya ya. IDE. NetBean ya, kita pakai NetBean. Nah, jadi ini bahasa pemrogramannya, lalu eh, NetBean adalah untuk oke, siapa ini? Muhammad Bayu baru join ya. Oke, dan saya cek di absen. Oke, lalu ide NetBean nanti juga kalian nggak tahu apakah sudah ada yang udah install NetBean belum di laptop? Mungkin waktu itu.
Pak mungkin pernah kalian otak-atik gitu ya, atau ngoprek, atau mungkin juga kalau udah install sih aman ya nanti untuk jadi nggak usah install lagi. Nah ini juga eh, ini juga suatu ini ya pengetahuan kalau di apa di skill itu skill instalasi itu skill juga ya, jangan salah. Jadi ini ya, skill dan instalasi, karena tidak hanya ini ya, tidak hanya apa install next next saja, tapi nanti juga harus kalian path-nya ya harus disesuaikan. Lalu kalian nanti mampu mengembangkan program sederhana dengan konsep structural programming menggunakan bahasa pemrograman Java, lalu mampu mengimplementasikan tipe data, operator, ekspresi untuk aplikasi yang dikembangkan berdasarkan pemrograman Java, lalu mengimplementasikan objek, kelas, fungsi, array pada aplikasi yang dikembangkan. Nah, mungkin kalau dilihat dari sini ya, kata-kata kuncinya bisa jadi ada yang beririsan ya waktu kalian mem- apa, mempelajari bahasa C ya di dasar-dasar pemrograman ya. Kayak tipe data itu kan eh, harusnya sih sudah sudah tahu ya. Makanya di bahasa pemrograman apapun yang namanya misalkan integer ya apa ya untuk apa angka gitu, untuk angka numerik. Lalu operator ya gitu ya. Lalu nah nanti mungkin untuk objek itu bagaimana membuatnya, untuk kelas gitu ya, untuk fungsi dan lain-lain. Jadi logikanya sebetulnya di dasar pemrograman harusnya nanti sebetulnya ada tiga kalau nggak salah ya. Pemrograman di saat semester satu dasar-dasar, lalu di semester 2 ini kalian ngambil ini nggak algoritma dan struktur data tidak? Boleh Pak. Ngambil ya. Itu pakai apa? Apa ini sudah masuk belum kelasnya? Pakai Java, Pak. Ah, pakai Java ya. Jadi bisa jadi karena algoritma dan struktur data itu membahas algoritmanya benar-benar ya. Nanti mungkin algoritma kayaknya ini juga pasti dibahas ya. Jadi mungkin lebih mantap lah gitu ya. Karena saya juga pernah ngajar algoritma dan struktur data. Apalagi itu benar-benar dijelaskan eh, yang namanya juga algoritma ya. Dijelaskan algoritmanya. Nah, tapi di sini di pemrograman lanjut itu tidak secara apa spesifik dijelaskan algoritmanya. Nanti kalian belajar algoritmanya di algoritma dan struktur data gitu ya. Jadi bisa jadi udah di sini 3 SKS algoritma struktur data, 3 SKS, lalu dasar-dasar pemrograman 3 SKS, jadi berapa SKS tuh? 9 SKS ya total di awal kalian semester awal lah ya, semester satu 2 tuh semester awal ini harusnya sih apa kemampuan pemrograman kalian harusnya after ya, setelah semester 2 ini udah punya basic yang kuat gitu ya. Oke, lanjut saya ke ini lalu ini rencana pertemuannya, lalu nah ini yang secara materi ya, mampu menyebutkan komponen-komponen pemrograman berbasis objek. Nah, itu materinya. Jadi ini bahan materinya di nomor 3 ya.
tentang hardware, software, bahasa pemrograman, Java, IDE, Integrated Development Environment, NetBeans ya, lalu pemrograman berorientasi objek, nah ini dan rekayasa dan siklus perangkat lunak. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya coding nanti di materi-materi berikutnya itu kalian harus paham dulu sebetulnya proses ini seperti apa sih ya di Java itu atau di lebih luasnya yaitu di rekayasa dan siklus perangkat lunak itu seperti apa sih gitu. Dan ini kita kan Java itu adalah pemrograman berorientasi objek ya. Nah, Object Oriented Programming. Nah, OOP ya kalau kalau disingkat OOP mungkin eh, teman-teman yang programmer itu apa ya kalau dulu suka ini apa membanding-bandingkan gitu ya. Ini bahasa pemrograman OOP terus tidak gitu ya. Sebenarnya itu nanti lebih ke arsitektur ya pemrograman berorientasi objek nah, depannya gitu ya. Depannya kalian kalau mau misalkan disuruh orang ya membuat project, membuat aplikasi, maka kalian nanti bisa milih sebetulnya mau pakai Java, mau pakai bahasa C, mau pakai Python ya, mau pakai apa lagi Ruby gitu ya bahasa atau Golang gitu nanti untuk bahasa-bahasa pemrograman di back end ya. Dan Java ini cenderung memang lebih kekuatannya di mana sih sebetulnya gitu ya. Nanti kalian bisa mengidentifikasi lah dan merasakan gitu ya. Kekuatan Java ini apakah di back end ataukah di front end gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau front end itu juga yang lagi apa? Yang lagi hype ya, yang lagi hype itu JavaScript ya. JavaScript bukan Java ya, itu walaupun namanya seperti sama-sama ada Javanya, tapi itu bukan bahasa pemrograman Java ya. JavaScript itu untuk front end itu lebih lebih apa? Lebih reaktif gitu ya. JavaScript keluarga JavaScript ada apa aja? React.js, Vue.js ya. Mungkin kalian pernah baca-baca React.js, Vue.js itu yang nanti untuk belum nanti untuk di mobile ya. Di mobile itu ada. Nah, ini sedikit cerita Java ya. Java itu kalau dulu waktu zamannya Android itu sebetulnya Java ya. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi Android itu kan itu sistem operasi ya Android itu. Tapi dibangunnya dari Java sebetulnya. Jadi waktu zamannya saya gitu ya, PHP yang apa game-games yang ada di HP ya, itu memang berbasis Java gitu ya. Jadi Java ini terkenal dulu tuh untuk juga mobile, Java mobile gitu ya. Dan tapi kesininya eh, beberapa pengembang di untuk sistem operasi Android ada salah satunya dari Google ya, itu mengembangkan bahasa pemrograman Dart ya, DART. Nah, Dart ini adalah sebetulnya bahasa pemrograman untuk Flutter ya. Mungkin ada yang pernah ikut apa pelatihannya atau ikut webinarnya. Bahasa pemrograman Flutter itu untuk kalian mendevelop mobile apps ya. Jadi saya waktu dulu belum pernah belajar ini ya, belum pernah belajar bahasa Flutter ya. Tapi kesini kesini saya harus belajar juga ya.
Oke itu ya mungkin kalau di usia kalian sekarang apa belajar Flutter akan lebih cepat mudah paham gitu ya. Dan belajar Java ini nanti ini termasuk bahasa pemrograman yang apa yang lama gitu ya. Dan mungkin ya itu kalau kaitannya dengan apa dengan industri ya. Apakah ini dipakai di apakah ini dipakai di mana? Ketika kalian kerja atau tidak? Nah, itu belum belum tentu juga ya sebetulnya. Tapi tergantung karena nanti di sini di nah ini apa? Nanti di bisa bisa dilihatlah di sini itu kalau materi yang pertama itu sebetulnya kita fokus terhadap eh, ruang lingkup Java-nya dulu ya di sini. Nah, setelah itu di nanti di bahasan kedua ya itu baru kalian mampu mengidentifikasi komponennya ya. Ini kalau di algoritma belajar pakai Java juga ya harusnya lebih cepat ya nanti mungkin bisa jadi nanti ada beririsan ya. Eh, Kalau kelas algoritma ngejelasin apa nanti di saya di bisa jadi ada irisan apa bahasan ya gitu ya. Kalian sudah sudah langsung paham gitu ya. Tapi nanti nanti di kita itu di kelas ini ya itu tetap hmm, kalian harus mengerjakan latihan ya, harus mengerjakan latihan. Latihannya apa nanti ada di slide-slide yang akan saya berikan. Jadi hari ini tidak langsung ini ya, tidak langsung tancap gas ya. Nanti mungkin pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita langsung masuk ke slide. Nah, di slide itu ada latihannya. Nah, nanti kalian di NetBeans itu bikin satu folder, satu file latihan satu, latihan dua, latihan tiga, dan latihan-latihan itu nanti harus dikumpulkan gitu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Di bulan Maret ini ya. Kalau di bulan April kan kita ketemunya offline ya. Kalau offline juga sama ya ada latihan-latihan juga. Jadi hampir setiap pertemuan ada latihan karena eh, ya di sini kita harus harus mempraktikkan ya apa itu komponen tapi kita praktikkan dalam satu latihan. Lalu mampu membuat program Java sederhana ya ini sederhana. Lalu mampu menjelaskan proses kompilasi, compile file Java itu seperti apa dan menjalankan. Nah, sebenarnya ini kalau Java ya, kalau kalian baca-baca literatur, kalian nggak punya NetBeans pun bisa sebetulnya. Ya, ada namanya, tapi codingnya di Notepad pun bisa ya, Notepad biasa bisa codingnya. Tapi Notepad biasa itu karena seperti teks biasa, jadi nggak ada namanya eh, istilahnya apa beautify-nya nggak ada. Jadi kalau di NetBeans kan dia ada warna ya, ada warna merah, ada warna biru. Lalu kalau kalian apa indentasenya ya, dia ada menjorok ke kanan. Nah itu. Tapi di Notepad mungkin ya datar aja ya, nggak ada warna-warna. Tapi itu bisa dijalankan gitu sebetulnya, bisa dijalankan. Jadi Java ini sebetulnya sangat-sangat mudah kalau nanti Pak untuk apa untuk dijalankan ya. Jadi nanti ini materinya ada program Java pertama, modifikasi program, escape sequence, fungsi print f, ya, J option pen gitu ya. Lalu, nah ini di bahasan kedua juga mengerti perbedaan antara deklarasi dan objek ya. Kalau lihat bahasanya di sini penggunaan
kelas scanner, tipe data, variabel, konstanta, komentar, keyword, literal, operator gitu ya. Nah, di sini kalau lihat-lihat eh, di bahasan kedua ini masih sederhana ya. Nah, masih kalian mampu menampilkan tulisan sederhana ke layar, mampu mendeklarasikan, mampu membedakan, mampu ini inilah mampu menggunakan. Maksudnya mampu menggunakan operator aritmetik maksudnya ini nggak ada nomor 10. Nah, jadi ada nanti ada juga latihan yang kita pakai pakai ekspresi matematik gitu ya. Nah, lalu bahasan ketiga ini mulai agak meningkat lagi nanti pengetahuan dan skill kalian yaitu penggunaan statement, statement if, statement if else, if else gitu ya, if bersarang, lalu perbandingan string, lalu statement switch, lalu ada operator kondisional. Nah, ini apa aja yang ini bahasannya, lalu nanti eh, ya if switch ya, seperti itu. Jadi kalau pakai apa bedanya kalau pakai if dan switch gitu ya nanti apa switch juga pilihan kan. Tapi dipakainya kapan gitu ya. Mungkin kalau logika if harusnya kalian kalian sudah tahu ya bahwa if pilihan. Tapi kapan memakai if dan switch nanti ya nanti merasakan sendiri gitu ya dari program yang dibikin itu sebetulnya apa. Kalau hasilnya mungkin nggak ada beda, tapi nanti if dan switch itu seperti apa sih gitu. Kalau turunan if-nya kan if else ya, if else gitu ya. If bersarang itu masih keluarganya if lah ya. Lalu hmm, ada menggunakan ekspresi percabangan ya, percabangan tuh if ya atau switch ya. Lalu bahasan keempat, nah ini kalau ini statement apa namanya perulangan ya, statement perulangan. Ada while, for, do, ya. Lalu do while, ada perulangan bersarang, ada loop ya, ya atau mungkin bahasa kata kuncinya looping ya. Looping itu pasti di bahasa pemrograman manapun pakai for ya. Lalu statement ada break dan continue, lalu pengenalan rekursif. Nah, ini yang menarik nanti di bahasan kelima juga menarik ya, yaitu deklarasi kelas. Apa yang dimaksud kelas itu gitu ya. Kelas itu, nah ini karena AOP nanti, nah pemahaman AOP-nya nanti di di pertemuan bahasan minggu depan. Jadi nanti kalian akan mengerti, oh kelas ini untuk apa sih sebetulnya gitu ya. Nanti di bahasa pemrograman Java ada namanya kelas gitu ya. Ada public, ada apa lagi? Private, ada final gitu ya. Public class ada main gitu. Main itu ada void gitu ya. Istilah-istilah itu nanti akan eh, kita praktikkan ya. Lalu dari kelas ini ada membuat metode sebagai behavior. Behavior itu behavior dari sebuah kelas ya. Atau nanti ada istilah atribut ya. Atributnya, nah ini ada atribut, ada behavior, apa bedanya gitu ya. Lalu diperkenalkan juga di bahasan kelima itu metode ini. Ini penting nih untuk bagi seorang ya yang belajar programmer ya. Ini harus seperti namanya metode get dan set atau getter setter ya. Ini getter setter. Nah, getter setter itu nanti
itu biasanya dalam program-program yang konsepnya itu akan selalu dipakai ya dalam dalam membuat aplikasi ya. Jadi konsepnya, jadi nanti nanti mungkin konsepnya kalian nanti mendapatkan di bahasa Java, tapi konsep metode geser itu nggak hanya di bahasa Java, ini konsep pemrograman yang mau di bahasa PHP juga ada di mana di Python juga ada sebetulnya. Jadi tapi nanti tinggal menyesuaikan ya gitu ya. Kalau di Java nanti pakai apa codingannya get gitu ya. Ya, nggak jauh beda sih karena metode get berarti get dan ini set gitu ya. Tapi metode ini dan get ini harus kalian kuasain. Harus kuasain dari sejak di semester 2 ini ya. Agar nanti ke depannya karena kalau sudah dikuasai ingat terus gitu ya. Dan jadi deklarasi kelas, konstruktor, metode get set, tipe data primitif dan reference ya. Lalu argumen dan parameter. Nah, ini juga jadi dari kelas itu ada behavior, ada atribut ya. Atribut apa bedanya variabel? Sini nanti apa bedanya variabel, ada instan variabel, apa bedanya variabel dan instan variabel gitu ya. Oke, kalian kalau variabel tahu ya, variabel tahu. Tapi kalau instan variabel apa tuh? Dan dipakainya seperti apa gitu. Nah, di sini nanti kalian mampu membedakan antara instan variabel dan lokal variabel pada metode. Jadi eh, apa dari behavior itu nanti ada metode-metodenya gitu ya. Lalu nanti membedakan tipe data primitif dan reference, lalu nanti mampu menggunakan konstruktor untuk membuat objek ya. Jadi di bahasan kelima itu sudah cukup lumayan gitu ya eh, konsep yang kalian dan praktik juga. Ini kan konsep dan praktik jadi eh, sudah cukup dalam lah ya. Jadi namanya juga pemrograman lanjut ya, jadi lebih lebih dalam. Nah, lalu di 6 metode itu lebih perluas lagi, ada deklarasi metode, pemanggilan metode, ada metode void tadi saya bilang, ada void itu apa gitu ya. Itu metode, ada scope variabel, ada modularitas. Terus nanti bagaimana ada static method. Ya, static method itu jadi apakah metode itu bisa dipakai oleh apa kelas yang lain gitu ya. Kalau di Java itu nanti ada bikin kelas satu, kelas kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Apakah semua metode bisa dipakai di semua kelas gitu? Atau tidak gitu ya. Nah, ini sampai 6 ya harusnya sih sudah pede ya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, baru yang ketujuh ini sebelum UTS gitu ya. 8 tuh UTS. Ketujuh itu kalian belajar array. Nah, array saya nggak tahu apakah di dasar-dasar pemrograman dibahas tidak atau belum konsep array. Saya lupa, seingat nggak? Jadi array itu nanti apa ya maksud konsep array? Nah, tapi kalau nggak salah ya di algoritma dan struktur data dibahas kalau kalau nggak salah ya. Tapi ini kalau di algoritma dan struktur data saya nggak tahu di pertemuan berapa gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti saling melengkapi lah ya. Kalau di sini kan kita kalian tahu konsep array-nya, array satu dimensi, array multidimensi, tapi juga nanti kita langsung praktek ke bahasa pemrograman Java-nya gitu. Nah, jadi di sini pun dikasih tahu dulu apa sih itu array gitu ya.
Lalu setelah itu UTS ya. Eh, Teman 8 UTS. UTS, UTS-nya apa? UTS-nya praktik ya. Udah pasti soal saya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Praktik. Jadi kalau kalian rajin latihannya di apa dilakukan, insya Allah nanti pas UTS itu bisa lah menjawabnya bisa lancar gitu ya. Jadi langsung kalian harus bawa laptopnya gitu ya, harus di itu ke ujian. Nah, pertemuan 9 di sini udah mulai agak berat nih ya. Nah, definition, exception, penanganan exception, exception throwing. Nah, di sini ada mampu mendefinisikan exception. Ya. Exception itu apa? Except itu apa? Pengecualian ya, exception. Jadi kalau konsepnya, kalau kalian login sukses, kalau exceptionnya apa? Ya, exceptionnya yaitu kebalikan dari sukses ya apa? Itu gagal kan? Nah, jadi apakah dalam aplikasi yang dibuat itu ada exceptionnya? Jadi kalau kalian bikin satu menu login ada username dan password, ya memang harusnya sukses dulu kan ya. Bagaimana sukses? Tapi setelah sukses, oke gitu ya, masuk ke halaman. Tapi kalau tidak sukses gimana? Nah, itu exception. Jadi banyak juga ini exception ini konsepnya itu harus kalian latih juga ya. Jadi ketika sesuatu hal terjadi di luar ini ya, di luar keinginan gitu ya. Misalkan jaringannya putus, itu gimana tuh? Jaringan apa? Jaringan internetnya putus ketika mengakses aplikasi yang kalian bangun, jaringannya putus ke servernya. Nah, itu harus ada exception ya, harus ada pemberitahuan. Walaupun ya dalam dalam misalkan Chrome, Mozilla itu dia punya exception sendiri ya. Kalau dia putus tuh ada apa ya, semacam kayak permainan gitu ya, network spell gitu ya. Kalau itu exceptionnya di Chrome gitu ya. Tapi ini exception di aplikasinya. Jadi kalaupun putus nanti ada apa gitu ya. Nah, ini penting nih exception ini. Walaupun nanti kalian belajarnya di Java, tapi exception ini lebih baik nanti mungkin di UI ya, di JavaScript. Nanti kalian ya jangan membatasi diri ya, maksudnya walaupun nanti ini di Java, tapi coba nanti lihat lagi kalau di JavaScript bagaimana gitu ya, exception. Karena ini biasanya lebih cenderung ke pengalaman pengguna ya. Jadi ketika kalian misalkan masuk di semesta ya, masuk di semesta, lalu tiba-tiba gagal login, nah itu gimana tuh? Nah, itu harus dipikirkan oleh yang bikin di semesta gitu ya. Nah, lalu ini ya membuat exception, lalu ada block, try catch itu gimana nanti gitu ya. Lalu menggunakan finally, final dalam membuat program Java gimana. Nah, lalu di sini kalau kalian lihat 10, 11 ya. Nah, 12 itu nanti konsep in. Ini mendeklarasikan deklarasi-deklarasi ini nggak terlalu. Ini juga apa konsep ya, konsep overloaded itu gimana nanti konsep inheritansi ya. Apa bedanya inheritansi dan polymorphism? Nah, ini.
inheritansi dan polimorfisme ini dua topik. Jadi nanti dibagi dua pertemuan. Polymorphism itu inherit. Inherit itu apa? Kalau dari sisi istilahnya inherit itu apa turunan ya, turunan. Jadi ini yang nomor satu harus paham dulu nih konsep ini, baru nanti kalian ngerti apa itu, kenapa dibikin superclass, subclass. Lalu konsep polymorphism. Poly itu kalau poly itu apa? Poly banyak ya. Poly itu banyak dari kata coba cek. Jadi polymorphism itu sebenarnya kayak menduplikasi ya, menduplikasi satu. Kalian sudah bikin kelas, lalu bisa nggak eh, kode yang di kelas A itu di kalian duplikasi ya, duplikasi di kelas B gitu ya. Yang di sini mampu menggunakan polymorphism untuk membuat kode lebih mudah. Jadi membuat kodenya satu aja, nanti pakai konsep polymorphism itu berarti dipakai gitu ya. Jadi kalian nggak usah membuat kode, misalkan di kelas A bikin kode, kelas B bikin kode yang sama, padahal itu sama-sama gitu ya. Algoritmanya sama, dibikin 5, misalkan ada 5 kelas, bikin 5. Lebih baik bikin aja satu, nanti yang kedua sampai ke limanya itu menduplikasi dari kelas pertama. Nah itu bisa. Nah itu juga nanti akan mengefisiensikan coding ya. Jadi mungkin prinsip coding itu kalau line-nya ya, maksudnya line-nya itu semakin sedikit itu akan semakin cepat ya. Karena kan kalau bahasa komputer itu dia membaca per line ya sebetulnya. Jadi kalau kebayang kalau misalkan line-nya ada 10.000 ya, mau selesai aja sampai ke 10.000 itu, waduh, berapa lama gitu ya, loading aja terus ya, loading terus. Tapi kalau yang 10.000 itu bisa disingkat menjadi 1.000 ya, tapi 1.000-nya di laptop kan sebenarnya cepat ya, sedikit ya sebetulnya. Karena sudah ada mikroprosesor kan ya, kita hitungannya itu. Jadi eh, sama seperti inilah kalian buka program Microsoft Word ya. Ketika kalian buka program Microsoft Word kan nggak langsung tampil ya, ada loading dulu kan. Itu dia meloading semua scriptnya yang ada yang dibikin oleh Microsoft ya. Kalau Microsoft tuh kalau nggak salah memang pakai bahasanya C ya, bahasa C++, C Sharp ya. Lalu 14 di sini menggunakan bagaimana membaca file ya. Kalau ini membaca file. Nah, ini 15 itu apa UI-nya. UI-nya di Java. UI-nya di Java. Nah, lalu ada yang di prakteknya nanti sebetulnya yang akan saya berikan juga yaitu eh, konsep back end ya, back end front end. Jadi ini mungkin belum ada di tulisan di silabusnya sini. Ya, nanti cuma nanti ini artinya memperkaya pembahasan nomor 15 sebetulnya ya. Kalau 15 itu sebetulnya front end dengan benar-benar codingannya Java gitu ya. Nah, tapi ini saya rasa harus ditinjau lagi ya. Tapi ini karena silabus ya tetap tetap ada di silabus ya. Maksudnya ini kan kurikulum lama gitu ya. Karena memang
kalau di Java itu sekarang digunakan untuk apa? Untuk desktop ya. Ini kan untuk desktop ya. Untuk desktop itu agak jarang gitu ya, agak jarang. Jadi nanti saya eh, untuk yang 15 ini saya perkenalkan singkat, tapi nanti di prakteknya itu UI-nya itu ya UI-nya itu saya ganti dengan UI apa ya HTML dasar gitu ya, HTML dasar. Jadi di sini ya web base gitu ya, web base. Jadi web base ya web base ya HTML, HTML CSS lah ya. Tapi belakangnya back end-nya pakai Spring Boot ya namanya. Spring Boot. Mungkin ada yang tahu nggak? Jadi dan itu nanti Spring Boot itu Java ya sebetulnya. Jadi kalian ketika mungkin itu nanti akan saya berikan setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi kalian mengenal dulu bahasa pemrograman Java nanti masuk ke Spring Boot itu sebetulnya kalau kalian Spring Boot itu juga framework ya. Jadi itu kalau namanya framework berarti kan sudah sudah tinggal bagaimana mengatur logikanya aja gitu ya. Jadi back end-nya Spring Boot, lalu depannya HTML ya, HTML5 ya berarti sekarang. Jadi itu yang terakhir itu ya, yang materinya ya, HTML5 dan back end Spring Boot. Tapi Spring Boot itu nggak saya kenalkan di ujung, tapi mungkin akan saya nanti saya di setelah UTS ya saya perkenalkan karena kalau tiba-tiba di ujung nanti jadi diperkenalkannya mungkin mungkin ini menjelaskan 9 itu nggak lama ya, mungkin 1 jam dan nanti misalnya saya jelaskan Spring Boot ya gitu ya, konsep Spring Boot, instalasi Spring Boot gitu ya. Tetap dari instalasinya seperti apa gitu ya. Nah sehingga saya harapkan sih dari ketika selesai kelas ini kalian sudah memahami bahasa pemrogramannya, lalu kalian paham juga apa konsep front end dan back end gitu ya. Mungkin eh, kalau di project itu suka ada lowongan kerja ya, lowongan project ya, membutuhkan front end gitu ya, membutuhkan back end ya, atau membutuhkan full stack ya, full stack. Full stack itu dia mengerti ngoding di back endnya, dia mengerti juga ngoding di eh, depannya di UI-nya gitu ya. Jadi, nah orang project apa, dia senang yang merekrut yang full stack ya daripada hanya satu-satu gitu ya. Kenapa? Karena ibaratnya dua skill di satu orang gitu ya. Bayarnya lebih lebih efisien ya daripada dia hire dua orang, yang satu jago back end, yang satu jago UI. Ya tapi ada masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Eh, jadi kalau full stack itu ya mengerti gimana nanti menginikan. Nah, nanti ya Kak, akan saya ajarkan juga yang back end itu pakai pakai framework Spring Boot ya. Nah, itu mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Dari materi ini kira-kira gimana? Cukup menarikkah atau ya nanti tidak usah dan konsepnya nggak usah menghafal kode ya sebetulnya, nggak usah menghafal codingan sebetulnya. Tapi konsep tahu. Kadang kalau kode itu kadang saya juga
nggak hafal semua ya, semua kode. Kalau saya eh, selain Java, saya juga menggunakan Python ya untuk penelitian saya. Biasanya waktu itu menggunakan untuk machine learning, dulu menggunakan Python untuk analisis machine learning ya, algoritma-algoritma machine learning. Lalu kalau PHP udah di project ya, saya juga pengguna full stack eh, Laravel. Jadi pernah ada satu pengalaman project saya menggunakan full stack Laravel. Lalu di bahasa pemrograman yang sekarang lagi saya ini yaitu backend Node.js ya. Saya masih belajar juga jadi yang sedang saya ini karena eh, di dalam pekerjaan ya ada aplikasi yang microservice ya dan udah ya harus harus tahu juga ya. Tapi jadi akhirnya mungkin kalau di usia kalian ya mau belajar banyak pemrograman itu saya sarankan sih memang kuasai dulu ya satu gitu ya. Tapi kalau di sekarang sih sebenarnya ada juga ya yang lebih ekstrim ya, yaitu apa? Copy paste ya. Jadi nggak program, tinggal panggil AI, bikin prompt, copy paste programnya. Jadi nah itu yang tapi logikanya, logika pemrogramannya itu harus terbentuk dulu ya. Jadi sekarang ada tools namanya apa? ChatGPT, DeepSeek. Nah, itu yang ada juga yang untuk khusus pemrograman yang itu namanya Bolt ya, Bolt.new kalau nggak salah. Bolt.new itu udah kalian dibikinkan gitu ya, dibikinkan struktur filenya gitu ya. Tapi kalau kalian ngerti ya makanya di dasar ini kalian ngerti dulu logikanya, itu akan sangat memudahkan. Dan saya coba juga ya karena wah ternyata asik juga gitu ya, copy paste ya. Dan jadi ada apa satu aplikasi yang sudah saya publish, satu aplikasi komersil yang sudah saya publish itu programmernya hanya saya aja gitu. Dan dengan asistennya apa AI ya, asisten saya AI. Ya, mungkin kalian juga saya rasa sih. Tapi itu udah jadi ya, bukan 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 udah jadi udah saya publish bahkan udah saya hosting di udah saya hosting di salah satu hosting provider ya. Dan tinggal itu aja. Memang dan itu nggak proyeknya aja berarti proyek diri sendiri aja gitu ya. Nggak hire orang nggak itu. Zero cost gitu ya. Cuma costnya mungkin cost hosting aja ya. Nah, hostingnya kan tetap harus bayar kan. Tapi untuk SDM-nya itu zero cost. Saya dan AI gitu. Jadi ya saya mengerti apa? Oh karena bisa seperti itu karena apa? Karena sudah tahu dulu ya, tahu dulu maksudnya tahu oh ternyata strukturnya seperti ini. Jadi nanti apa yang mau diperintahkan ke AI tahu gitu, maunya seperti apa gitu. Tapi kalau strukturnya, logikanya kita belum paham, nah nanti jadi pusing sendiri kalau nyuruh AI ya. Mungkin AI memberikan satu sederet pemrograman, tapi kalian nggak ngerti isinya gitu. Nah, saya ingin kalau kalian pakai AI pun ngerti isinya, logikanya gitu ya. Lalu kalau mobile app juga saya masih ini ya, masih belajar. Jadi kalau mobile app saya agak telat gitu ya. Belajarnya mungkin udah udah dewasa. Udah. Jadi tapi saya tetap ikut itunya. Jadi cara membuat mobile app sampai jadi gitu ya.
Nah, jadi kalau kalian ada apa keinginan untuk sebaiknya kalau di usia sekarang itu kalian apa bikinnya jangan sendiri ya, kelompok gitu ya. Cari temen yang mau bikin apa yuk. Nah, nanti karena networking itu perlu ya di usia kalian ya, networking, networking ke jejaring kelas, ke di apa seangkatan, ke kakak tingkat gitu ya. Nanti itu ya kalau rezeki ya nggak kemana ya, nanti mungkin ada alumni yang merekrut gitu ya. Karena kan eh, di alumni SI itu jangan salah ya, udah itu juga ya, punya punya developer juga ya yang mumpuni. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Sini di silabusnya tidak ada nilai ya, tadi saya sebutkan aja. Jadi kalau standarnya untuk kehadiran latihan-latihan itu nanti masuk nilai formatif ya 30%, lalu UTS 30% dan UAS 40% ya. Dan kehadiran minimal eh, 80 ya, 80% ya. Tapi kalau misalkan kalian eh, tidak hadir itu ada keterangan ya, kenapa gitu ya, misalkan ada keluarga yang sakit atau apa atau ada kegiatan kadang mungkin bisa jadi ada kegiatan yang ada surat izin ya atau kegiatan dari prodi yang kalian ikuti dalamnya yaitu silakan gitu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya baru masuk Pak. Tadi ada kendala sama internet. Oh iya ya baik, Farhan Ridho ya, nanti saya cek Ya ulang Pak. di absensi ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari kalian. Pak, mau nanya Pak, Ya silakan. nanti untuk UAS sistemnya project atau bagaimana Pak? UAS tetap biasa aja seperti UTS ya. Eh, em, jadi kalau UAS itu ya pertanyaan-pertanyaan dia seperti sama seperti UTS. Jadi mengerjakan di kelas gitu ya. Cuma memang untuk tugas, nah itu tugas itu, oh ya kuis atau kuis itu biasanya nanti satu kali di antara pertemuan 1 sampai 7 itu ya ada kuis ya. Mungkin pertemuan kelima atau keenam ya. Dan satu kali sebelum UAS ya, pertemuan 9 sampai pertemuan 13 itu ada kuis satu. Lalu untuk apa? eh, Project sih nggak ada ya, tapi nanti di akhir itu kan ada ya tugas akhir lah, tugas 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 individu sih ya sebetulnya. Tapi itu nggak saya bilang nggak bukan project sih, karena sederhana sih, sederhana ya yang perasa ini. Karena kan kalian belajar eh, apa eh, kemungkinan yang tugasnya itu yang berkaitan dengan eh, apa UI-nya ya, UI-nya. Jadi kalian membuat satu UI, program lah ya, program yang back end-nya itu dari Spring Boot gitu ya. Dan web based berarti ya, web based. Jadi ini saya buatnya saya di pas di setelah UTS itu
kalian udah nanti apa saya kawin silang gitu. Kawin silang tuh dengan HTML ya. Spring Boot kan masih Java ya. Jadi UI-nya HTML 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 biasa sih sebetulnya HTML biasa ya. Jadi sebetulnya nggak perlu dan di situ nggak ada teori HTML. Mungkin kalaupun perlu nanti saya sekilas ya ngajarin HTML tuh boleh aja gitu ya. HTML dasar ya. Jadi HTML dasar HTML CSS ya. Biasanya HTML itu sama CSS-nya juga ya. HTML, CSS. Nah, pertanyaannya yang ingin saya di apa? Di front end back end itu yaitu bagaimana menghubungkan front end back end itu ya. Itu. Jadi walaupun depannya HTML, belakangnya Java gitu ya. Bagaimana sih bisa terhubung gitu ya. Nah, itu. Jadi datanya dari back end dan datanya juga bukan eh, ke database ya, ke database. Jadi tapi nanti konsep itu, misalkan kalau kalian eh, penasaran ya, maksudnya kan di sini kan nggak ada pembahasan database ya. Jadi tapi nanti mungkin dengan di apa di belakangnya itu back end tapi hard code gitu ya. Tapi nanti bisa tampil ke depan. Intinya yang tampil ke depan itu ngambil dari back end lah gitu ya. Jadi namanya maksud tadi makanya saya bilang front end, back end gitu ya. Front end, back end. Jadi front end itu bisa bahasa pemrograman yang biasa pakai front end itu kan JavaScript ya, Vue.js, React.js. Nah, belakangnya bisa Java, bisa Python, bisa Golang gitu ya, bisa apa lagi, Node.js gitu ya. Gitu. Jadi, tapi tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan. Kalau untuk skala besar itu nanti Spring Boot itu udah bisa. Ya. Ada satu lagi namanya Odo ya, Odo framework gitu. Tapi kalau kalian lihat belakangnya di Odo itu bahasa pemrogramannya Python sebetulnya. Ada yang terkenal yaitu ya yang banyak dipakai ya PHP ya. PHP itu eh, apa ya banyak aplikasi juga pakai PHP ya. PHP kalau mau pakai apakah bisa misalkan kalian depannya PHP belakangnya Spring Boot kalau konsepnya front end back end bisa. Karena front end back end itu seperti ngirim pakai namanya API ya nanti. Jadi nanti kurang lebih belajar API di Spring Boot gitu ya. Gitu. Agar bisa datanya bisa diakses dari depan dari UI. Ada lagi pertanyaan. Jadi tadi pertanyaannya apakah ada project? Jadi tidak ada project ya. Jadi nanti tugas akhir aja. Jadi UASnya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawabnya dengan eh, ya nanti kalian ngoding lah sebetulnya di kelas gitu ya. Jadi itu siapa sih Pak Handrido ya? Dir ya? Iya Pak. Handrido.
Assalamualaikum Pak. Terus siapa? Saya juga Pak. Ya, Izin, izin telat Pak. Tadi jaringannya hilang-hilang Pak. namanya siapa? Ahmad Eteme Pak. Oh iya, Assalamualaikum oke. Pak. Saya juga izin Ya, telat Pak tadi. Ada kendala. siapa namanya? Muhammad Torik Nabasa Pak. Saya catat dulu di sini. Menjadi hadir. Torik udah, Bapak, Hai kami udah. mohon izin Bapak. Satu lagi Bapak. Saya tadi sudah chat juga di kolom komentar sebelumnya. Bayu Hayatullah. Oke. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Pak, izin bertanya, Pak. Terus, oke, satu lagi Ihsan Kamil ya. Udah hadir belum? Belum ya. Oke, yang bertanya silakan. Terkait kontrak belajar ini seperti apa ya, Pak ya? Entah itu dari absensinya, terus UTS-nya, dan UAS-nya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, absensi kan tadi sudah saya jelaskan berapa 80% ya. 80%. Kalau UTS itu 30% nanti dihitungnya ya buat bobotnya. Kalau 40 UAS 40%. Sebenarnya absensi itu masuknya ke formatif ya. Nilai formatif, formatif itu ada termasuk nilai kehadiran, termasuk kehadiran ya. Lalu tugas ya. Tugas itu latihan-latihan. Jadi kalian tuh latihan di kelas, latihan satu, latihan dua, nah itu nanti dikumpulkan. Itu menjadi nilai tugas gitu ya. Jadi termasuk kalau kuis ya sama juga. Jadi ada tugas, kuis, kehadiran ya untuk nilai formatif. Nah itu 30% dari situ. Tapi untuk kehadiran jangan sampai kurang dari 80% gitu ya. Kalau kurang berarti ada nanti keterangan apa ya itu nanti masih bisa dimaklumi lah ya. Mentok-mentok 75% lah ya. Misalnya kalau ada satu saat kalian sakit kan itu sakit ya berarti eh, dimaklumi lah ya. Kita jangan alpanya gitu ya, alpanya lebih dari 20% gitu. Ya, paling berapa sih 20% ya dua kali pertemuan ya gitu. Karena ini 14 ya 14 pertemuan. Dua pertemuan ya 2,8 itu ya. Cukup jelas Zikri. Cukup, Pak. Silakan Terima ada kasih, lagi Pak. yang lain. Jadi nanti RPS-nya saya share juga di grup ya. Eh, Tadi karena saya nanya kalian ternyata di algoritma seluruh data pakai Java juga, jadi saya nggak tahu apakah sudah disuruh install NetBeans atau belum tuh. Atau pakai yang lain, pakai selain NetBeans. Jadi boleh aja kalau jadi minggu depan itu sudah masuk materi dan udah kalian install NetBeans-nya ya, supaya jadi ketika ada latihan kalian bisa langsung ikuti gitu ya praktek gitu. Jadi kalau nah itu jadi latihan satu. Nah ya tadi kalau lihat silabusnya itu sederhana dulu ya dari satu dua itu sederhana aja. Mungkin kalau kata kalian wah ini mudah gitu ya.
Jadi ya biasanya gitu sih yang apa untuk eh, soal pemrograman ya. Dan sebetulnya apa ketika kalian menguasai satu apa satu silabus itu ya sebenarnya bisa juga untuk gini ya untuk mencari apa selain tadi jadi eh, kalau di luar itu saya mungkin ini di out of topic gitu ya. Jadi di luar itu kadang sekarang dibutuhkan apa dari yang ingin belajar Java gitu ya. Dan ada peluang yang sangat yang mungkin itu harus ada keberanian ya. Jadi kalian menjadi trainer gitu ya. Tapi trainer ini sekarang ini udah sebetul apa nggak harus nggak harus ada lembaga khususnya dulu ya. Kalau kalian mungkin suka lihat sosial media ya, suka tiba-tiba ada iklan pelatihan Java gitu ya, Java fundamental. Nah, itu sebetulnya Java fundamental itu ini ya sedang kalian pelajari ya. Mungkin baru kemarin nih, atau kemarin tuh saya lihat ada iklan tuh pelatihan Java fundamental, lalu belajar Spring Boot gitu ya. Terus saya karena penasaran saya klik ya, daftar sekarang gitu kan. Materinya apa sih? Ternyata materinya itu apa yang ada di silabus ini. Cuma nama-nama ininya bukan bukan Java tapi Java fundamental memang yang terkenal ya. Java fundamental konsep OOP ya. Jadi dan harganya juga cukup lumayan ya. Harganya cukup lumayan mungkin eh, training berapa kali gitu ya cuma 4 kali itu mungkin lewat Zoom lagi ya itu bayarnya sampai sampai kalau nggak salah 2,6 atau 3 juta gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal kalau kalian menguasai sesuatu gitu ya. Jadi kalau mau peluang menjadi trainer lepas gitu ya, trainer lepas itu kan tidak terikat sama lembaga pendidikan. Dan tinggal dibikin aja itunya apa branding kaliannya gitu ya. Jadi kalau masih tapi itu tinggal keberaniannya ya. Kalau apa dan pola ini saya lihat sih ketika kalian mencoba sesuatu yang di luar yang baru gitu ya dan berani itu eh, yang kedua kalinya itu nanti akan terbiasa gitu ya. Ya, artinya boleh saja. Jadi ketika kalian bisa ngoding di semester 1 ini kalian mencari project boleh nggak ada masalah ya kalau apa terlibat ada nanti kakak kelas punya project kalian ikut-ikutan ya namanya programmer junior gitu ya nggak masalah. Jadi dan itu ya sekarang itu ya itu terbantukan dengan apalagi terbantu kan dengan AI ya coding itu terbantukan dengan AI. Mungkin ada yang tahu nggak berita itu ya berita yang waktu bosnya Nvidia ke Jakarta tuh Jensen Huang ya Ya makan kata dia gultik, Pak. yang makan gultik, Pak. ya katanya nggak usah ya artinya pemrograman ini eh, sudah digantikan dengan AI gitu ya. Ya terus di luar sana udah masif gitu ya. Artinya kalau saya peneliti machine learning ya, saya peneliti deep learning juga. Jadi konsepnya AI itu sebenarnya tahu gitu ya. Cara mereka tinggal kelemahan waktu saya meneliti kelemahannya adalah datanya nggak punya gitu ya. Saya harus membuat dulu gitu ya.
Kebetulan kalau saya waktu itu penelitiannya itu di image ya, image recognition gitu ya. Nah, kalau udah sekelas ChatGPT, DeepSeek itu kan teks ya. Dan algoritmanya juga mungkin dipakai semuanya juga gitu ya. Ada algoritma algoritma deep learning gitu ya, neural network. Atau yang sekarang namanya algoritma apa? Large language model ya, LLM. Itu. Jadi saya baru beberapa tahun kemarin penelitiannya machine learning, juga ada kakak kelas kalian yang skripsinya machine learning gitu ya. Cuma ada juga yang mau deep learning, saya tahan dulu, jangan dulu gitu. Karena di kita di SI itu nggak ada silabus deep learning gitu ya. Walaupun dulu ada kakak kelas kalian yang dia itu sampai nunda 1 semester, tapi dia 3 bulannya dia belajar di programnya Kominfo ya waktu itu, yang apa namanya, yang DTS ya, mungkin ada yang tahu nggak program Kominfo DTS. DTS itu programnya Digital Talent, sekolah Digital Talent, S-nya saya lupa, Digital Talent pokoknya ya. Jadi itu kan gratis ya dari Kominfo. Nah, si mahasiswa ini kebetulan saya pembimbingnya, sekarang sudah lulus sih sebetulnya. Tapi dia waktu di zaman semester berapa dia sempat ikut DTS itu dan full karena tempatnya di UGM gitu ya. Dia ke sana lah. Jadi lewat 1 semester. Tapi karena sudah paham, walaupun kelewat 1 semester ya nggak masalah ya. Bukan kelewat sih, maksudnya di semester itu dia ikut DTS ya. Jadi MBKM lah ya, MBKM. Nah, jadi waktu itu dia mau skripsinya deep learning. Jadi saya tahan, jadi jangan dulu lah. Jangan dulu deep learning karena takut menyusahkan. Jadi kalau kalian nanti pengen skripsi apa LLM ya, Learning Language Model, saya tahan dulu juga gitu kalau mau ada yang mau ke sana. Tapi kalau yang machine learning masih sekarang juga masih ada tuh ya yang mengajukan proposalnya machine learning. Jadi konsep tadi saya mau bicarakan konsepnya DeepSeek itu jadi itu saya paham. Sehingga sebenarnya sekarang kita juga ya bisa ya bikin kalau punya data gitu ya, punya data ChatGPT apa versi kita gitu ya. Itu bisa. Jadi data-datanya kita masukkan tapi nanti hanya terbatas pada data yang kita ini. Nah, artinya kalau mereka itu data-data apa codingan itu udah ya dicemplungin semua lah ya dari Stack Overflow, dari GitHub gitu ya. Ya yang punyanya siapa? Microsoft dia pakai GitHub-nya gitu ya. Yang Google dia punya search engine-nya, ya dimasukin semua ke sana. Yang punya akses ke itu. Jadi sekarang ya itu ya, data bos Nvidia ya pemrograman itu sudah ini. Nah, cuma sekarang kalian ada peluang itu, cobalah tingkatkan peluang, tinggal membuat karyanya ya, membuat karyanya apa dari pemrograman ini. Jadi mungkin di mata kuliah ini memang ada gap ya. Gapnya ini kurikulum 2020 yang dimana pada zaman itu belum ada ChatGPT gitu ya. Dia baru kemarin kemarin kan ya. Jadi di kurikulum ini, jadi kalian belajar ini kita jangan juga tutup mata gitu ya. Jadi di kurikulum mungkin belajar basic, tapi basic ini kalau kalian cemplungin ke ChatGPT selesai, udah ada semua gitu. Kalian dijelasin semua oleh ChatGPT. Tinggal cemplungin aja EPS-nya ya ke ChatGPT. Udah keluar contoh-contohnya semua. Udah beres gitu ya, nggak perlu belajar 1 semester. Nah, cuma nanti tinggal membuat karyanya ini apa gitu ya. Nanti mungkin
di apa tugas akhir ya di tugas akhir di tugas akhir itu kalian kan ada tugas akhir tuh nanti ada back end dan front end dan silakan di sana explore ya explore codingannya pakai AI juga nggak masalah. Cuma nanti saya di kelas mungkin konsep awalnya dulu gitu ya. Si Spring Boot itu seperti apa nanti kalian apa bikin tugas akhirnya pakai ChatGPT nggak masalah atau pakai DeepSeek nggak masalah ya. Tapi ada karyanya gitu ya. Nah. Sederhana sih tapi bukan tugas akhir yang harus bikin sistem informasi gitu ya bukan. Dia yang sederhana nanti tetap ada batasan apa UI-nya tuh sampai mana yang untuk tugas saya ini gitu ya. Tapi kalau kalian berkarya itu kan menjadi portofolio kalian ya. Jadi ketika kalian latihan itu sebetulnya itu portofolio kalian. Jadi kalau ditanya apakah kalian pernah ngoding Java gitu ya atau bisa atau Javanya enggak, apakah pernah kalian ngoding konsep getter setter gitu ya. Jadi ya tinggal bilang aja kenapa di mata kuliah pemrograman lanjut gitu ya. Jadi konsepnya itu dulu. Jadi karena konsep itu biasanya eh, untuk bahasa pemrograman lain itu juga sama ya. Tadi saya bilang metode get set dan nanti di bahasa pemrograman lain tinggal beda codingnya aja kan, tapi konsepnya sama. Gitu. Kayak for, while itu sama juga gitu ya. Itu intermezzo lah ya, luar topik tapi kita jangan seperti katak dalam tempurung gitu ya. Di luar sana sudah ada teknologi yang membantu kita untuk mempercepat belajar gitu ya. Dan ini kan tools ya. Jadi walaupun kita memakai tools ya, sebagai itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita udah mau hampir habis karena kurangi 30 menit kan. Tadi untuk tugas akhirnya wajib pakai Java, Pak. Kalau selain Java, nggak bisa ya, Pak? Back-endnya Spring Boot. Kan back-end. Back-endnya Spring Boot, tapi depannya HTML. Maksudnya depannya mau, kalau kalian paham PHP, ya pakai PHP boleh. Jadi tetap ada Javanya, Javanya di Spring Boot-nya, ya. Javanya itu di Spring Boot-nya. Tapi kalau depan, kalau kalian ngerti JavaScript, Vue.js boleh aja sih sebetulnya, nggak masalah. Jadi tapi dari saya itu HTML gitu ya. Kalaupun ada dari kalian membuatnya di luar HTML boleh. Nah, jadi saya udah bilang sih ada depan tuh kan bisa apa? Ya kalau HTML itu akan terbawa ke mana-mana. Walaupun kalian pakai Vue.js ya ada HTML juga kan gitu ya. Eh, mau pakai React atau apa JavaScript apapun tetap bahasa ininya kan HTML ya. Untuk untuk ada file-file apa indeksnya ya file indeksnya itu. Kecuali kalau pakai PHP itu. Kalau pakai PHP nanti berarti ya eh, ada HTML juga di situ sebetulnya ya nanti sebetulnya seperti itu. Cuma nanti yang akan saya terangkan di kelas itu eh, HTML dan CSS dan depannya ya UI-nya dan mungkin kalau ada script pun sedikit lah gitu ya. Jadi mungkin CSS juga ini ya CSS dasar lah ya.
Nah, untuk optimalisasinya bisa pakai kalian apa kalau tampilan ya, tampilan itu kalian bisa optimalisasikan pakai apa pakai AI bisa sih. Jadi langkah dasarnya nanti kalian bikin dulu, lalu nanti kalian suruh AI mengoptimalisasi kode tersebut tuh bisa tampilannya lebih lebih smooth biasanya kan. Tapi yang Spring Boot ini backend ini memang apa itu karena environmentnya Java gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih kalian mudah mengerti ya. Artinya ketika environmentnya Java eh, dan karena Spring Boot itu kan framework ya. Jadi dari sekian file yang ada di Spring Boot itu mungkin kita hanya pakai yang mana gitu ya itu intinya itu. Enggak semuanya kita pakai. Maksudnya yang lainnya sebagai default aja gitu ya yang kita pakai eh, untuk bikin API-nya gitu ya. Udah pasti itu API ya, karena backend frontend ngirim ngirim apa? Ngirim data ya, ngirim data dari eh, ibaratnya dari server ke depan ya, ke UI-nya. Baik, itu aja mungkin ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan untuk masuk ke bahasan topik yang ada di silabus. Disiapkan nanti kalian environmentnya silakan siapkan sendiri ya di laptop NetBeans coba-coba ininya dari saya tutup ya untuk teman pagi ini dengan alhamdulillah alamin wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini Wih, Adrian Ini stop record.